Selamat siang, saya Wahyu Nurmalika Mursyid, NIM 1952000056 dari kelas PBI 2019B akan menemani Anda pada hari ini, Rabu, tanggal 22 April 2020 selama 5 menit ke depan dalam acara mengumpulkan tugas mata kuliah membaca yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Hasil analisis isi berita tentang COVID-19 di 6 surat kabar nasional: Kompas, Media Indonesia, Republika, Koran Tempo, Koran Sindo, dan Indopos. Periode Januari sampai Maret 2020 yang dilakukan Litbang Kompas menggambarkan bagaimana dari hari ke hari wabah COVID-19 ini dikisahkan oleh surat kabar. Kasus di Wuhan, Cina menjadi pembuka kisah yang cukup mengejutkan, tidak terkecuali bagi warga di tanah air. Betapa tidak, sejumlah WNI, baik pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, berada di Wuhan dan sejumlah provinsi di negara tirai bambu tersebut saat wabah ini mulai mengguncang dunia. Kekhawatiran ini memuncak tatkala WNI dari Cina dipulangkan ke tanah air. Kepulangannya pun sempat menuai pro dan kontra, lantaran mereka sempat dikarantina di Kepulauan Natuna. Resistensi atau penolakan warga di Natuna sangat beralasan dan kini seakan menjadi kenyataan ketika wabah ini menyebar ke penjuru dunia dan telah merenggut ribuan jiwa. Hingga Kamis, tanggal 19 Maret 2020, di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan 25 orang meninggal dunia akibat serangan COVID-19. Kecemasan di masyarakat semakin tidak bisa dihindari. Langkah nyata dari pemerintah berupa pembatasan aktivitas di luar dan menjaga jarak dengan orang lain, atau bisa disebut dengan social distancing. Ketika berada di tempat umum, merupakan sinyal peringatan bahwa COVID-19 harus secepatnya diredam agar tidak meluas. Terlebih lagi, hingga hari ini bisa menimbulkan kepanikan. Persoalan COVID-19. Surat kabar sebagai pembawa pesan atas suatu peristiwa atau fenomena memiliki misi untuk mendudukan persoalan COVID-19 hingga menjadi gemblang kepada masyarakat. Dalam pantauan pemberitaan terhadap 6 surat kabar nasional, setidaknya terdapat sejumlah persoalan terkait COVID-19. Yang pertama, secara umum 6 surat kabar pada awal meledaknya kasus ini mengangkat persoalan korban penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Peningkatan jumlah korban yang boleh dikatakan seperti deret ukur dan terjadi sangat cepat, meluas ke sejumlah negara menjadi titik awal bagi surat kabar untuk membedah serangan virus ini sebagai persoalan bencana internasional. Pada edisi tanggal 22 Januari 2020, misalnya, sejumlah surat kabar mengangkat kasus ini sebagai berita utama. Kompas mengangkat judul Antisipasi Penyebaran Virus. Pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya virus corona tipe baru. Hal itu menyusul adanya informasi bahwa virus itu menular antar manusia. Peningkatan kewaspadaan dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan perputaran manusia dari Indonesia ke Cina ataupun sebaliknya menjelang tahun baru Imlek. Sementara pada edisi yang sama, Media Indonesia menulis belum ada vaksin cegah corona. Pemerintah Indonesia belum memiliki vaksin yang dapat menangkal virus corona. Karena itu, masyarakat harus mewaspadai penyebaran virus penyebab pneumonia dari Wuhan, Cina Tengah tersebut. Ada 3 vaksin pneumonia di Indonesia. Ketiga vaksin itu tidak cocok dengan virus corona, artinya tidak bisa mencegah virus corona. Koran Sindo menulis berita dengan judul Wabah Pneumonia Menular Antar Manusia. Alarm peringatan mengenai ancaman wabah pneumonia mulai terdengar nyaring. Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa disebut WHO mempertimbangkan untuk mendeklarasikan darurat kesehatan internasional agar negara-negara di dunia meningkatkan kewaspadaan menyusul penularannya yang amat cepat. Persoalan kedua adalah kritik surat kabar terhadap langkah antisipasi dan deteksi dini terhadap COVID-19 yang dinilai kian sulit karena sebaran virus semakin tidak terkendali. Surat kabar di satu sisi mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak siap, kurang terbuka, dan kurang cepat. Namun, di sisi lain, surat kabar memberikan semangat kepada masyarakat agar semua elemen bersatu padu melawan ancaman virus yang mematikan ini. Kompas pada edisi tanggal 1 Februari 2020 mengangkat judul Deteksi Dini Kian Sulit.
Temuan terbaru menunjukkan sebagian orang yang terinfeksi virus corona baru tidak menunjukkan gejala sakit, tetapi tetap bisa menularkan kepada orang lain. Hal ini menyebabkan upaya penapisan suhu tubuh tidak efektif. Maka, sejumlah negara telah menutup kunjungan orang dari Cina. Masih pada edisi yang sama, media Indonesia memuat gerak cepat evakuasi. Proses pemulangan 243 warga negara Indonesia dari Hubei, Provinsi Cina, yang menjadi sumber penyebaran virus corona, terus dilakukan dengan akselerasi penuh. WHO mengumumkan status wabah virus corona di Cina sebagai darurat kesehatan internasional. Upaya preventif terhadap COVID-19 saat ini justru menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sekuat apapun instruksi dari pemerintah untuk membatasi diri, bahkan hingga level karantina, tetapi tanpa disertai peran aktif warga untuk bahu-membahu melakukan proteksi diri dengan menjaga kesehatan, upaya menekankan sebaran COVID-19 akan sia-sia. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Wahyu Nur Malika Mursyid, NIM 1952000056 dari kelas PBI 2019B. Pada siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada lain waktu dan acara yang sama. Selamat siang.